Kata bijak demi mur. Pria sejati tidak membeli gadis mereka, melindungi mereka. Kami merekrut pria sejati yang memiliki keberanian untuk melawan masalah ini. Waktu adalah penyeimbang yang luar biasa. Saya pikir jika Anda tetap setia pada diri sendiri dan terus bergerak maju, banyak hal akan terjadi. Jangan biarkan lukamu membuatmu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak ada cara untuk mencapai potensi penuh Anda jika Anda tidak benar-benar menemukan cinta untuk diri sendiri. Sukses harus menjadi pekerjaan orang dalam. Kebahagiaan tidak datang dari hal-hal materi eksternal. Bahkan orang tidak membuat kita akhirnya bahagia. Bagaimana kita memilih untuk menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang penting. Saya sangat percaya bahwa jika Anda fokus pada perawatan kulit yang baik, Anda benar-benar tidak membutuhkan banyak riasan. Hal-hal yang dilakukan dua orang satu sama lain yang mereka ingat. Jika mereka tetap bersama, itu bukan karena mereka lupa, itu karena mereka memaafkan. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat Anda miliki di pihak Anda adalah waktu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan waktu adalah dengan menjalaninya. Dan jika saya hidup menghabiskan energi saya mengkhawatirkan persepsi orang lain, maka saya kehilangan momen saya. Masalahnya kebanyakan orang takut untuk melangkah keluar, mengambil kesempatan di luar identitas mapan mereka. Saya akan mengatakan apa yang membuat saya takut adalah bahwa pada akhirnya saya akan menemukan di akhir hidup saya bahwa saya benar-benar tidak dapat dicintai, bahwa saya tidak layak untuk dicintai, bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah denganku. Saya suka terhubung dengan orang-orang di dunia maya, bertukar pikiran dan ide. Ketika di dunia fisik kita mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berpapasan. Saya pikir tertawa dan tersenyum adalah beberapa penangkal terbaik untuk penuaan yang mungkin Anda miliki. Secara umum, saya menganggap diri saya masih berusia sekitar 5 tahun. Beberapa poin terendah saya adalah kesempatan paling menarik untuk mendorong menjadi orang yang lebih baik. Tidak peduli lebih tentang apa yang dipikirkan orang lain daripada apa yang Anda pikirkan, itulah kebebasan. Ada gagasan bahwa jika Anda melepas pakaian Anda, entah bagaimana Anda harus kehilangan moral. Anda tidak datang ke dalam hidup ini ingin menjadi apapun selain bahagia. Untuk saat ini, saya lebih suka menjadi wanita cantik seusia saya daripada berusaha mati-matian untuk terlihat berusia 30 tahun. Tentu saja saya bersemangat dan terdorong dan tidak kenal lelah ketika saya menginginkan sesuatu. Bicara tentang bertemu jodohmu, aku benar-benar merasa telah diberikan anugerah itu. Dan percayalah, saya bukanlah paket yang ringan. Saya, seperti paket yang tidak hanya datang dengan koper, saya punya koper. Tidak ada salahnya memiliki keinginan untuk menginginkan hal-hal yang baik. Ada gagasan bahwa jika Anda melepas pakaian Anda, entah bagaimana Anda harus kehilangan moral. Masih ada sikap negatif dalam masyarakat kita terhadap wanita yang menggunakan kekuatan yang melekat feminitas mereka dengan cara apapun yang dianggap menggoda. Anda bisa terjebak oleh apa yang terjadi di sekitar Anda, atau Anda bisa menemukan jalan keluar. Saya pikir segala sesuatu, meskipun itu menakutkan atau baik, datang ke dalam hidup kita untuk membantu mengangkat dan mengembangkan kita sebagai manusia. Saya merasa seksi karena saya merasa dicintai. Itulah yang seksi, merasa enak dari dalam. Ketika Anda merasa seksi atau sensual, Anda secara alami ingin terbuka dan memberi, dan menurut saya itu berasal dari kemampuan untuk menerima cinta dan hasrat. Saya tidak pernah menjadi salah satu dari orang-orang yang memiliki tingkat krisis yang sangat tinggi. Aku hanya tidak membutuhkan semua drama emosional itu. Tidak ada salahnya memiliki keinginan untuk menginginkan hal-hal yang baik. Saat kita menempatkan itu sebagai ukuran nilai diri kita sendiri, hal itu menjadi miring. Keengganan untuk mengambil risiko kegagalan selalu ada, tetapi semakin sulit ketika Anda merasa memiliki lebih banyak kerugian. Saya tidak tahu siapapun yang mengangkat tangan sambil berkata, "Ya Tuhan, saya suka menjadi rentan dan membutuhkan."
Dalam kehidupan pribadi saya bukanlah seseorang yang mudah menangis, seseorang yang sangat rentan. Anda tahu, dengan cara itu terus mencari penegasan dari orang lain. Saya selalu menjadi orang yang lebih memperhatikan orang lain. Pernikahan adalah salah satu hal tersulit di dunia dan sayangnya terkadang gagal. Ada sesuatu tentang merokok cerutu yang terasa seperti sebuah perayaan. Ini seperti anggur yang enak, ada kualitas, pengerjaan, gairah yang masuk ke dalam rokok cerutu yang bagus. Saya berkata saya akan menjadi lebih baik dengan setiap bayi, dan saya melakukannya. Sebenarnya Anda bisa memiliki pernikahan yang hebat, tetapi masih belum ada jaminan. Saya hanya tidak suka gagasan menjalani operasi untuk menahan proses penuaan. Saya benar-benar percaya Anda tidak dapat membeli jalan Anda menuju cinta sejati. Anda pasti bisa membeli persahabatan, tapi menurut saya cinta tidak memiliki label harga. Tidak peduli seberapa larutnya, ketika saya sampai di rumah, saya meluangkan waktu untuk membersihkan dan melembabkan wajah saya. Anda harus mengakui adanya masalah sebelum Anda benar-benar dapat mencari solusi. Saya selalu berusaha untuk menjaga perspektif positif tentang apa yang berharga dan pentingnya membatasi kepuasan langsung itu dan, yang paling penting, siapa diri Anda bukanlah barang yang Anda miliki. Pernikahan adalah tujuan, sebuah keluarga. Bagi saya sebagai seorang gadis muda, adalah gambaran saya tentang apa yang saya harapkan. Itu adalah bagian dari gambaran besar. Menjadi seorang aktris di Hollywood dan menjadi seorang selebritas cenderung memberi makan satu sama lain, tetapi hanya menjadi seorang selebritas tidak akan menarik bagi saya. Saya merasa memiliki kekayaan hak istimewa, terutama yang berkaitan dengan anak-anak saya. Saya terlalu bersyukur bahwa saya terus tumbuh sebagai seorang aktor. Saya harap saya menjadi lebih baik. Saya merasa seperti saya, tapi itu lemparan dadu setiap kali Anda membuat film. Tidak ada yang tahu. Di satu sisi, saya merasa peran film tidak memberi saya kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya memiliki selera humor. Saya ingin memainkan banyak karakter yang berbeda. Saya tidak membaca ulasan, dan saya tidak memasukkan pers sebagai bagian dari prioritas saya atau sebagai bagian dari dunia yang memiliki validitas untuk apa yang benar-benar penting bagi saya. Saya seorang optimis yang tidak dapat disembuhkan dan rajin giat sudah menjadi sifat saya untuk lebih fokus pada apa yang membuat saya bahagia daripada apa yang membuat saya gugup. Saya ingin hal-hal menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Saya ingin kehebatan. Saya telah bekerja sepanjang hidup saya, sampai saya menjadi seorang ibu, itulah satu-satunya cara saya mengukur nilai saya.